Oke, saya mau langsung lanjut ke Bang Masinton. Bang Masinton, tadi Bang Henry kan mengatakan ya bahwa koalisi yang terbentuk sejauh ini merupakan koalisi penyelamat Ganjar Pranowo. Tanggapan dari PDIP merupakan partai menaungi Ganjar Pranowo? Itu kan prediksi ya. Ya, yang perlu kita tanyakan kan ya tadi Pak Nurdin menyatakan apakah ini koalisi apa, kan belum ke sana ya. Belum, ini masih penjajakan. Menurut saya sih masih penjajakan aja. Nah, tapi kalau ditawari dan pada akhirnya kemudian seorang Ganjar Pranowo berkoalisi dengan Golkar, bagaimana? Atau bermitra dengan Golkar? Tanggapan dari PDIP. Ya. Meskipun sekali lagi ya, politik ini sangat cair, sangat dinamis, menjelang 2 tahun menjelang pemilu 2024. Tapi sejauh ini suasana kebatinan PDIP kayak gimana sih? Kalau PDI Perjuangan, apa ya? PDI Perjuangan kan gini, PDI Perjuangan tuh banyak kader. Bahkan di PDI Perjuangan tuh ada yang namanya sekolah kader gitu ya. Nah jadi PDI Perjuangan itu selalu mencetak kader, memang mempersiapkan kader-kader partai, baik itu di legislatif, eksekutif, di daerah maupun di tingkat pusat. Nah jadi bagi PDI Perjuangan nggak ada kerisauan apapun, karena kami memahami, memiliki mekanisme keorganisasian gitu. Dan kemudian setiap kader pasti juga memahami apa yang harus dilakukan di PDI Perjuangan, ya, bagaimana penugasan-penugasan dari PDI Perjuangan, tugas-tugas kepartaian baik di legislatif, di eksekutif maupun di struktural partai. Jadi ya. Bagi kami ya. Ya, Bang Masinton, tapi kan memang banyak kader lah untuk PDIP ini. Tapi kan kalau melihat sosok Ganjar ini kan berbeda. Bahkan namanya di berbagai lembaga survei masuk dalam 3 besar. Pasti kan ini juga kantong elektabilitasnya cukup besar. Pertimbangan dari internal PDIP sendiri seperti apa? Iya, di PDI Perjuangan itu ada banyak kader. Kalau kita lihat dari berbagai lembaga survei, beberapa nama-nama kader PDI Perjuangan itu muncul namanya. Ada Mbak Puan Maharani, Ketua DPR RI sekarang. Ada Bu Risma, ya, Menteri Sosial. Juga ada nama Pak Ganjar. Jadi bagi PDI Perjuangan dengan ya tugas partai politik kan menciptakan kader-kader seperti itu. Oke, kalau gitu saya tanyanya begini Bang Masinton, sebentar saya harus potong. Jadi apakah kemudian, karena kita tahu bahwa karakteristik dari PDIP adalah semua atas perintah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nah, apakah kemudian sejauh ini, saya katakan diksinya sejauh ini, sikap politik dari PDIP 2 tahun menjelang pemilu 2024 seperti apa? Apakah kemudian tetap ingin meneruskan terah Soekarno dalam kontestasi nanti atau bagaimana? Ya nggak begitu bacanya. Itu dulu yang harus dijawab, Bang Masinton. PDI Perjuangan itu Mbak ya, dia pernah punya tiket itu 2014-2019. Apakah kemudian juga harus ketua umumnya yang maju Bu Mega? Kan enggak. Gitu loh, mengedepankan aspek kepentingan bangsa. Jadi gitu-gitu tuh PDI Perjuangan sudah teruji lah dalam konteks kepentingan bangsa mana yang harus didahulukan. Bukan kemudian mendahulukan kepentingan personal, tidak seperti itu. Teruji Bang Masinton, pertanyaan Vita, apakah akan melanjutkan terah Soekarno atau justru melihat peluang-peluang elektoral yang cukup besar? PDI Perjuangan punya pertimbangannya sendiri lah dalam konteks kepentingan bangsa ini. Gitu loh. Artinya tidak harus, jangan dibuat dikotomi harus terah Bung Karno atau saya udah katakan tadi pemilu 2014 Bu Mega bisa nyalon, pemilu 2019 PDI Perjuangan punya tiket juga Bu Mega bisa nyalon gitu loh. Oke, baik. Oke. Tapi kan kita paham Bang Masinton. Bukan Bu Mega sebagai ketua umum langsung mencalonkan. Iya. Nah gitu loh. Jadi punya mekanisme sendiri dan punya pertimbangan melihat konteks kebangsaan lah. Oke, saya mau ke Bang Henry deh kalau gitu. Saya mau tanya ke Bang Henry. Bang Henry, kalau tadi Bang Henry mengatakan bahwa
pertemuan atau koalisi yang sejauh ini terbentuk PAN, P3, kemudian juga Golkar. Ini bagaimana kita melihat mengenai otak-atik partai politik lain yang kemungkinan akan bergabung atau memiliki sikap politik yang sama dengan ketiga partai politik ini, Bang Henry? Mudah-mudahan nggak ada lagi gitu, fitnah, karena kalau sampai kemudian banyak partai politik yang bergabung ke dalam sebuah gerbong atau satu gerbong, akhirnya ketakutan atau kejadian yang nggak semestinya di pilkada gitu ya. Ada satu calon, semua partai politik ke sana gitu ya, kemudian akhirnya harus muncul calon boneka untuk melawan si calon ini gitu. Atau lawan kota kosong. Tapi kan kalau di pilpres kan nggak ada mekanisme kota kosong, maka kemungkinan besar kalau semua calon ada semua partai politik cuma ada di satu calon, nanti akan muncul calon boneka. Itu sangat tidak bagus buat demokrasi di Indonesia. Jadi sih saya berdoanya ya biarkan saja ini koalisi sendiri terbentuk, siapapun yang mau diusung, apakah Erlangga Ganjar atau Erlangga Ridwan Kamil atau Ganjar Erlangga, silakan saja, tapi jadilah satu koalisi dengan mengusung satu calon presiden. Nanti ada lagi muncul dua koalisi yang lain gitu, misalnya koalisinya yang dipimpin oleh PDI Perjuangan. Nah, PDI Perjuangan ini kalau kita perhatikan Mbak Vita, mereka ini dalam beberapa kali instruksinya Bu Mega ya, Mbak Ratih, Mbak Vita, kalau diperhatikan nggak ada tuh Ibu Mega bicara tentang calon presiden gitu. Jadi saya setuju apa yang disampaikan oleh Bang Masinton, dia memang balik lagi ke kepentingan bangsa. Tapi memang yang harus digarisbawahi, Bu Mega berkali-kali mengatakan keinginannya agar PDI Perjuangan itu hat-trick. Jadi hat-trick sebagai pemenang pemilu. Jadi bukan ke arah konsentrasi pilpres memang sampai hari ini yang saya pahami penekanan pemenangannya Ibu Mega. Jadi memang ke partai politik dulu, itu yang pertama. Itu yang kedua. Tadi yang pertama kan jangan sampai ada muncul calon presiden boneka. Kemudian yang kedua, pemenangan yang difokuskan oleh PDI Perjuangan memang masih ke pemenangan pemilu, belum ke konsentrasi pilpres. Jadi yang ketiga memang saya harapkan ada 3 pasang calon, ya bisa saja ini yang tadi saya sebutkan, koalisi ini mau Erlangga Ganjar atau sebagainya. Mungkin nanti satu lagi adalah koalisi PDI Perjuangan yang mendorong Puan Maharani. Ya satu lagi tentu saja mungkin akan ada koalisi Nasdem Demokrat bagaimana? Yaitu Nasdem Demokrat, PKS, dan mungkin ya 3 partai itu, sementara PKB juga Mbak Puan. Kenapa Mbak? Untuk sosoknya mungkin kelihatannya kalau yang dari cenayang mata Henry Satrio? Ya kalau satu lagi mungkin Nasdem, PKS dan Demokrat akan dorong Anies Baswedan ya. Satu lagi satu koalisi lagi yang mungkin Mbak Puan, entah siapa pasangannya, apakah itu Pak Prabowo ataukah Erick Thohir atau Sandi Uno atau bahkan mungkin Jenderal Andika Perkasa. Itu bisa saja. Tapi kan kalau dari nama-nama yang saya sebutkan tadi, memang yang hampir pasti maju ya menurut saya ini, itu kan Mbak Puan Maharani. Karena PDI Perjuangan bisa maju sendiri. Jadi sebetulnya yang paling aman dari nama-nama yang saya sebutkan tadi sebetulnya Mbak Puan tuh, kalau saya prediksi per hari ini ya. Jadi mudah-mudahan aja kita ada 3 pasang calon, sehingga polarisasi kita tidak terlalu terbentur dari awal dan bisa muncul calon-calon presiden yang memang mumpuni. Satu lagi Mbak Ratih, Mbak Gina Vita, ada pergeseran kriteria calon presiden yang diinginkan oleh masyarakat dari yang utama merakyat kemudian menjadi calon presiden yang cerdas. Nah, dengan bergesernya ini maka akan muncul nih calon-calon presiden baru yang memang punya kriteria cerdas seperti itu. Nah, Puan Maharani, Anies Baswedan, dan calon-calon lainnya saya pikir punya kriteria itu, hanya nanti bagaimana mereka bertarung untuk mendapatkan tiket di Pilpres 2024.
Menarik sekali Bang Henry Satrio dan juga tadi Bang Masinton juga sudah berpendapat. Terima kasih juga Pak Nurdin Halid. Kita menantikan ya nanti bagaimanakah dinamisnya perpolitikan ini menuju ke 2024 nanti. Kita masih akan tunggu lah ya ke depannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.